dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi Namo wabarakatuh. Buddhaya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 25 April 2025 kita bisa bertatap muka melalui virtual meeting Zoom. Beberapa waktu lalu sebelum Januari 2025, alhamdulillah terakhir kunjungan saya ke Sulawesi Selatan adalah di Toraja Utara. Ya, di Toraja Utara, dan di sana saya juga sama, tapi kala itu belum ada perubahan tentang pembelajaran, masih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kala itu. Namun di kurikulum nanti pun pembelajaran diferensiasi itu masih boleh digunakan, tidak harus pembelajaran mendalam. Tetapi pembelajaran mendalam bukan sebuah kurikulum, hanya saja sebuah pendekatan yang bisa dilakukan guru sebagai variasi dalam mengajar. Kebetulan di kurikulum nanti 2025-2026 itu kita tidak lagi menggunakan nama kurikulum Merdeka. Jadi nama Merdeka dihapus, menjadi rencananya menjadi kurikulum nasional, dan juga akan diubah untuk menghilangkan, meniadakan P5. P5 sudah tiada, hanya sampai semester ini saja, 2005-2026 tahun ajaran baru. Kita lebih kepada 7 pembiasaan anak hebat itu untuk mendukung karakter dimensi profil lulusan. Yang mana kemarin profil pelajar Pancasila, yang sekarang adalah profil pelajar dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan itu terintegrasi pada intrakurikuler juga, ya. Juga nanti yang pengganti P5 terintegrasi pada kokurikuler. Untuk pelaksanaannya bagaimana intrakurikuler dengan kokurikuler yang pengganti P5, untuk struktur jam pelajarannya sama. Misalnya mata pelajaran IPS 4, kemudian yang 3-nya intra, yang satunya untuk kokurikuler. Namun ada 2 kemungkinan, apakah dijadikan menjadi integrasi seperti P5 lagi, jadi ada beberapa tema gitu, ataukah mapel IPS nanti kokurikulernya 1 JP. Jadi guru bisa mengembangkan praktek yang sudah dilaksanakan di intrakurikuler, lalu dilaksanakan juga 1 jam pelajaran untuk riset sederhana mungkin, misalnya dengan contoh mengambil model untuk kokurikulernya adalah project based learning, ya, project based learning. Jadi membuat sebuah project, tetapi tidak seperti P5 begitu, bedanya di situ saja. Tapi draft ini belum final. Terus kemudian ada beberapa kurikulum Merdeka sudah tidak lagi disebutkan, ya. Nah, kemudian ada beberapa perubahan lagi tentang struktur pelatihan itu, in on in, ya, in on in, jadi langsung kepada MGMP, di MGMP dari pusat NS program NS pembelajaran mendalam merekrut Widya Iswara, BPJP, dan lain-lain, praktisi akademisi untuk menjadi narasumber pembelajaran mendalam. Nah, kemudian nanti mereka setelah diberi pelatihan, mereka akan menularkan kepada masing-masing wilayah. Jadi kemungkinan besar adalah ketua MGMP sekabupaten gitu kan, itu diundang secara bertahap, masing-masing kabupaten ketuanya atau yang wakil atau perwakilan dari MGMP diundang bertahap, ya, masing-masing kabupaten. Nah, nanti mereka itulah, ketua MGMP itulah yang akan mensosialisasikan apa yang dia dapat dari pelatihan tersebut, dari pelatihan in. Nah, on-nya itu nanti langsung ke sekolah-sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Dan di mana peran kepala sekolah dan pengawas sekolah, mereka juga punya komunitas selain MGMP. Jadi MGMP, MKKS, MKPS. Nah, MKKS ini nanti juga diberi pelatihan yang sama. Semua kepala sekolah diundang gitu, ya. Hanya mewakili beberapa sekolah setiap kabupaten untuk diundang menjadi
mereka juga belajar tentang pembelajaran mendalam. Kemudian pengawasnya juga sama, per kabupaten diundang gitu ya, yang mewakili. Nah, MKPS mewakili siapa? MKKS mewakili siapa? Misalnya MKKS di satu Kabupaten Wajo, Pak siapa gitu dia yang berangkat begitu ya. Nah, nanti beliau menularkan. Menularkannya mendampingi mata pelajaran, satuan mata pelajaran. Contoh misalnya saya pengawas IPS SMP ya. Nah, terus kemudian nanti saya bersama MKKS gitu ya, bersama MKKS kemudian membantu ketua MGMP untuk mensosialisasikan di MGMP-nya, di komunitas belajar MGMP. Dan nanti uh, saya mendampingi MGMP ya, kemudian ada MKKS juga untuk mendampingi. Jadi semua mata pelajaran. Jadi nanti kalau saya di IPS sama di seni budaya nanti ada bahasa Indonesia dengan mapel matematika. Mungkin kalau pengawasnya kurang itu dia harus bisa semua begitu ya. Nah, itu ke depan seperti itu untuk teknik pelatihan pembelajaran mendalam. Namun saya kira memang kalau hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan yang dari pusat itu kita tidak bisa full ya mendapatkannya. Dan kesalahan terbesar adalah ketika ingin mendapatkan informasi yang banyak tentang pembelajaran mendalam, ikutlah webinar-webinar abal-abal yang kompetensinya, mohon maaf, kompetensinya bukan dari orang yang memang bekerja di Puskur, menjadi tim pengembang, itu dia berani aja tampil gitu ya, tanpa ada kompetensi atau aktor atau tanpa ada legalitasnya, dia siapa begitu. Itu pun yang membuat kita nanti semua miskonsepsi, mispersepsi seperti pembelajaran berdiferensiasi dan P5 di era kurikulum merdeka seperti itu. Jadi ikutlah kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Jadi komunitas saja sudah diberdayakan, komunitas MGMP Wajo ini diberdayakan saja, diberdayakan. Kemudian pengawasnya berkolaborasi dengan narasumber lain yang menurutnya adalah bisa untuk menjadi partner gitu ya. Itu Ibu pengawas dari Wajo, Ibu Hanasiah ya. Nah, beliau berkolaborasi gitu ya dengan saya. Nanti saya di sini hanya menjelaskan implementasinya saja. Untuk materi, teori, dan lain-lain nanti biar Ibu Hana saja ya. Ibu Hana yang menyampaikan pembelajaran mendalam. Saya langsung implementasinya saja, aplikatifnya saja. Bagaimana sih RPP-nya, bagaimana sih modul ajarnya, apa saja sih yang harus ditulis dalam modul ajar gitu, apa aja gitu ya. Apa modul ajar itu harus ditulis semua komponen-komponennya? Oh tidak, ada yang opsional, ada yang pilihan, ada yang wajib. Kalau mau ditulis semua silakan, mau dibuat RPP saja hanya beberapa komponen silakan begitu. Nah, itu ada. Dan kebetulan saja kenapa saya juga memberanikan diri untuk menyampaikan ini karena Forum Guru IPS seluruh Indonesia yang sudah ada kepengurusannya ya. Kepengurusannya saya berharap dari Wajo ada yang mewakili ya di pengurus Provinsi Sulawesi Selatan. Pogipsi Sulawesi Selatan. Saya sejak tahun 2020 ya itu menyusun capaian pembelajaran bersama tim 3 orang. Dulu cuma 2 orang, sekarang ada satu lagi dari dosen UPI Bandung. 3 orang menyusun capaian pembelajaran dari mulai capaian pembelajaran 2020 untuk program sekolah penggerak. Terus awalnya program sekolah penggerak, terus akhirnya untuk kurikulum merdeka. Kemudian saya juga menjadi NSPSP. Nah, sampai sekarang saya menyusun capaian pembelajaran. Baru 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu kami juga mau memasuki tahap finalisasi untuk perubahan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu perubahannya di mana? Materinya sih tetap ya, materinya tetap ya. Yang berubah adalah kata kerja, bukan kata kerja operasional, taksonominya. Yang kemarin menggunakan teorinya Wijin and Taik, 6 fase understanding ya, understanding by design. Itu memahami, nanti memahaminya ada memahami bisa menjelaskan, memahami bisa mengaplikasikan, memahami bisa berempati, memahami bisa mendeskripsikan, merepresentasikan dan lain-lain. Nah, di sini nanti diubah menjadi taksonomi mengarah pada taksonomi Solo. Namun taksonomi Solo ini tidak harus ya. Ketika di satu perjalanan guru ingin menggunakan taksonomi Bloom ya tidak apa-apa. Mau menggunakan taksonomi Fink ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi arah dari capaian pembelajaran nanti khusus untuk Mapel IPS adalah taksonomi Solo. Ya, nanti seperti apa taksonomi Solo.
Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata taksonomi Solo. Sekali lagi saya sampaikan untuk PPT-nya biarkan Ibu pengawas yang menyampaikan, saya hanya bentuk dari perencanaan pembelajarannya saja. Seperti apa sih perencanaan pembelajaran dari pembelajaran mendalam itu gitu ya, yang harus mindful, joyful, dan meaningful di situ saja. Mungkin suatu saat MGMP IPS Wajo berkolaborasi dengan Pogipsi Pusat gitu ya, dengan Pogipsi Provinsi bisa juga mengadakan kegiatan secara tatap muka, mungkin tempatnya supaya tidak jauh di Makassar atau di mana ya, itu nanti kita diskusikan bersama di mana tempat pelatihannya. Saya akan mendemonstrasikan langsung, mengajar langsung di depan anak-anak. Mungkin saya akan meminta beberapa siswa dari salah satu sekolah yang ada di kabupaten tersebut, ketika itu menjadi tempat pelatihan, mungkin dari SMP mana gitu ya, saya akan mensimulasikan langsung bagaimana cara mengajar dengan pembelajaran mendalam yang mindful, joyful, dan meaningful. Seperti itu. Banyak sekali pelatihan-pelatihan Bapak Ibu perlu diingatkan kembali, banyak sekali, tapi saya sering melihat masih miss. Tidak ada bedanya dengan kurikulum, tidak ada bedanya dengan perencanaan pembelajaran zaman K13, zaman KTSP, zaman KBK, dan lain-lain. Tidak ada bedanya. Padahal di pembelajaran mendalam ada bedanya. Ada bedanya. Dalam mendesain perencanaan pembelajaran itu ada bedanya. Mungkin suatu saat ini Ketua MGMP-nya bisa mencanangkan untuk diadakan tatap muka langsung gitu ya, tatap muka langsung yang mana saya mungkin akan mempraktekkan langsung bagaimana sih pembelajaran mendalam itu gitu. Jadi itu lebih bermakna. Beberapa waktu lalu ini saya juga dari SMP 2 Ambaraba Kabupaten Semarang semua, dan nanti 2 ini ya ke Aceh Tengah sama Aceh Tenggara, itu juga saya ini akan mensimulasikan bagaimana cara mengajar. Jadi itu jauh lebih baik gitu. Jauh lebih baik daripada mendengarkan webinar atau apa ya, hanya membaca tanpa ada penguatan dari sumber-sumber yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, untuk pengenalannya seperti itu dulu, banyak perubahan tapi tidak harus saya sampaikan sekarang, mungkin suatu saat nanti kita bertemu lagi dalam virtual meeting Zoom atau pertemuan di event lain ya. Forum Guru IPS seluruh Indonesia sejak 2016 ada. Mudah-mudahan dari teman-teman di Wajo ada yang bergabung juga di Forum Guru IPS seluruh Indonesia. Saya berharap di struktur kepengurusan kemarin ada juga ketua MGMP-nya. Nanti kalau belum ada ketua MGMP IPS Wajo, bisakah diikutkan dalam struktur kepengurusan Pogipsi Provinsi Sulawesi Selatan, begitu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu juga, izinkan saya share screen untuk langsung saja ya, langsung di implementasinya. Seperti ini. Nah, saya contohkan, ini saya masih menggunakan CP yang lama dulu ya, karena CP yang barunya belum boleh rilis ya. CP yang baru belum boleh rilis ya Bapak Ibu, masih menggunakan CP yang lama ya. Jadi saya praktekkan dari CP yang lama saja. Nah, ini Bapak Ibu boleh, ini kan CP yang lama ya. Mungkin Bapak Ibu juga perlu bisa membreakdown bagaimana ini menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Membreakdown menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat belum ini di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi untuk IPS itu ada terdapat 2 elemen, elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses ya. Nah, di sini ini satu capaian, ini untuk tiga tahun. Peserta didik bla 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 sampai bawah itu adalah 3 tahun ya Bapak Ibu, 3 tahun. Ini dibagi menjadi 4 TP besar ya, menjadi 4 TP ya, tujuan pembelajaran dalam CP ini ada, ada 4 CP besar pembagiannya, yaitu di sini peserta didik memahami keragaman kondisi geografis Indonesia bla 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 sampai dengan ini global. Nah, ini lebih kecenderungan pada geografi. Kita bisa lihat ini adalah geografi ya. Nah, geografi. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami upaya bla 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 sampai ini menjadi negara maju. Nah, ini tuh ya. Nah, kemudian peserta didik bla 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 sampai ini. Nah, ini. Jadi ini adalah 4 besar, 4 tujuan pembelajaran yang berdasarkan capaian pembelajaran.
Ada berapa? 1, 2, 3, 4. TP-nya tuh TP-nya ada 4. Nah, TP ini lebih kecenderungan kepada geografi. Nah, tetapi nanti bagaimana cara mengajarkannya? Tetap dilihat dari perspektif ekonomi, perspektif sejarah, dari perspektif sosiologi. Ini lebih kepada tema CP besarnya, TP besarnya adalah mempelajari ekonomi. Tapi saat mempelajari ekonomi ini, kita bisa melihat dari perspektif geografi, perspektif sosiologi, perspektif sejarah. Nah, kemudian ini juga sama, ini sosiologi dalam membelajarkannya tidak bisa lepas dari perspektif geografi, ekonomi, dan sejarah. Juga sejarah, ini lebih ke sejarah, ya kan, kecenderungan ke sejarah ini. Nah, ini TP besar ini ya, sejarah, ini juga saat mengajarkan ke anak-anak, masukkan perspektif ekonomi, masukkan pula perspektif geografi, masukkan pula perspektif sosiologi. Nah, kemudian satu geografi ini, TP yang lebih kepada geografi ini, ada berapa alur tujuan pembelajarannya? Ada berapa alur tujuan pembelajarannya? Kita bisa lihat alur tujuan pembelajaran, pemotongannya di sini nih, bukan pemotongan. Kita bisa lihat tujuan pembelajaran, satu tujuan pembelajaran untuk menjadikan sebuah alur. Studi Dik memahami keragaman kondisi geografis Indonesia, ya itu satu, betul nggak? Nah, ini satu, tuh, ya, itu satu, TP1 ya. Peserta didik memahami keragaman kondisi geografis Indonesia, itu TP1. Ini saya baru membreakdown dulu ya, belum memasukkan unsur taksonomi Solo ya, yang untuk pembelajaran mendalam. Yang kedua, ini sampai mana kira-kira Bapak Ibu? Peserta didik memahami dulu ya, memahami konektivitas sampai mana? Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan dan pelestarian SDA ya. Daya alam. Atau kalau itu terlalu panjang, peserta didik memahami konektivitas antar ruang, ya, memahami konektivitas antar ruang. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami, ini masih pakai kata memahami dulu, teori yang kemarin, Wijin and Taib ya. Peserta didik memahami upaya, nah gitu ya, memahami upaya pelestarian dan SDA. Nah, kemudian di sini, ya Bu ya, benar nggak? Iya. Serta didik, bla 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 ya. Nah, memahami dulu atau menganalisis, nanti saya pakai memahami dulu karena memahami itu ada 6. Memahami, menjelaskan, mendeskripsikan, mengidentifikasi ada ya. Teorinya Wijin. Nah, kemudian ini sampai mana nih? Sampai sini ya. Potensi bencana alam ya. Nah, gitu. Terus kemudian tadi memahami dampak perubahan iklim terhadap kehidupan sosial budaya ya. Ini ya, benar nggak Bu? Nah, terus berikutnya lagi peserta didik merefleksikan ya. Yang ini menganalisis juga boleh. Ini menganalisis dampak ya. Menganalisis dampak ya, bisa menganalisis dampak ya. Nah, ini sampai mana nih? Perubahan iklim dan upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, ini juga peserta didik menyadari menyadari misalnya atau merefleksikan upaya mitigasi atau menyadari ya, bisa saja. Nah, ini seperti ini. Berarti dari TP besar tadi yang masih satu capaian, TP dari satu capaian itu bisa di breakdown lagi menjadi alur tujuan pembelajaran, menjadi ATP. Ini TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7 ya, dan seterusnya. Ini nanti kalau yang ekonomi, peserta didik memahami upaya dalam memenuhi kebutuhan. Nah, ini satu, ya kan Bu? Satu. Terus peserta didik memahami kegiatan ekonomi, gitu kan? Jadi dibuat satu alur ya. Tidak besar seperti tadi. Tadi kan terlalu besar, nanti sulit buat RPP-nya gitu. Peserta didik memahami kegiatan ekonomi gitu ya, atau mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi bla bla bla. Nah, bisa juga kegiatan ekonomi berhenti, terus harga pasar ya, harga dan pasar ya. Nah, terus kemudian perdagangan internasional gini ya. Terus kemudian menyadari perannya, peserta didik menyadari perannya dalam pertumbuhan ekonomi, dan
memahami potensi Indonesia menjadi negara maju, mengidentifikasi potensi Indonesia menjadi negara maju. Sama, jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3. Nanti dihitung. Nah, kalau sudah selesai sampai bawah tadi, ya, ini adalah kalau sudah selesai semua tadi seperti ini, ada tadi itu namanya alur tujuan pembelajaran. Tuh, nanti menyusunnya untuk di RPP ambil satu yang ini di RPP, nanti ambil dua ini satu lagi RPP berikutnya, ini RPP berikutnya, ini RPP berikutnya. Ya ini namanya alur tujuan pembelajaran. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa kan? Nah, gitu caranya mudah kan sebetulnya mudah. Mudah sekali itu cara yang paling mudah. Ada beberapa cara tapi ini cara yang paling mudah. Coba kita kembalikan lagi. Ya, kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi menjadi TP besar dulu. Ini saya masih menggunakan CP yang lama dulu ya, karena sekali lagi belum rilis ya Bapak Ibu. Nah, oke ini. Ya, kan besar nih ya, TP besar ini tadi dibagi, ini kan capaian dalam 3 tahun. Nah, kemudian dibagi ya menjadi 4. Tuh ya, 4. Karena ini geografis, ekonomi, sejarah ya. Nah, kemudian yang ini, yang geografi dibagi lagi. Gitu. Tuh. 2. Tuh. Ini ketika sudah jadi begini sampai bawah, sampai sejarah, berarti ini adalah kalau sudah jadi semua namanya alur tujuan pembelajaran. Ya, ini namanya alur tujuan pembelajaran. Ini alur ini 1, 2, 3, 4 terus dan seterusnya. Ini namanya kalau sudah diubah begini CP menjadi ATP Bapak Ibu. Bisa dipahami nggak? Tadi kan besar tuh. Nah, terus dibagi menjadi TP. Nah, untuk menjadi ATP dibagi lagi. Jadi ini namanya alur. Ketika kita buat seperti ini namanya alur tuh. Tuh. Ya, ini alur tuh jadi alur. Jadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau sudah dibuat alur tujuan pembelajaran, lalu masing-masing A ini, TP1, TP2, TP3 ini untuk menyusun RPP. Gitu ya? Bisa dipahami nggak Bapak Ibu kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya? Gampang, ini gampang untuk memberikan. Bisa lah, Bu. Saya ulangi. Bisa, Bu. Ya, mudah-mudah. Jadi gitu. Jadi nanti urut aja. Urut pertama kelas 7 geografi. Konektivitas antar ruang, upaya. Oh, ternyata semua setelah di breakdown ada 19 TP dalam 3 tahun. Nah, di sekolahnya Ibu Dia, misalnya sekolahnya Bu Dia, itu TP-nya hanya sampai TP 10 gitu kelas 7. Tapi di sekolahku sampai TP 12, enggak masalah. Karena mungkin kecepatan berpikir anak di sekolahnya Bu Dia lebih lambat, kecepatan berpikir di tempat saya lebih cepat, gitu. Jadi capaiannya tidak harus sama semua se-Indonesia, tidak bisa. Coba Ibu bayangkan sekolah yang di fasilitas perkotaan pasti lebih cepat, betul enggak? Karena sarananya memadai. Tapi mohon maaf yang anak-anak yang di pedalaman masuk sekolah saja jarang, mungkinkah disamakan? Nggak mungkin kan? Mereka masuk aja susah gitu ya, lama, seminggu sekali hari sekolah. Bagaimana capaian harus sama dengan sekolah lain? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Makanya yang penting adalah satu CP besar tadi selesai dalam 3 tahun. Gitu. Ya. Nah, mungkin kalau komunitas satu sekolah, komunitasnya sama, misalnya di perkotaan semua, bisa sama tuh. SMP 1, 2, 3, 4, 5, itu mungkin bisa sama. Nah, tetapi SMP yang di kabupaten pedalaman mungkin tidak sama gitu. Bisa saja lebih cepat di perkotaan untuk menyelesaikan TP ini daripada sekolah yang di pedalaman, dia lebih lama menyelesaikannya begitu. Ya. Oke. Sebentar saya ada telepon dulu sebentar ya. Sebentar ya, Bu. Pak.
Nah, terus sudah ini saya kembalikan lagi saja. Kembalikan lagi, saya ambil satu dulu saja untuk TP1 ya, keragaman kondisi geografis Indonesia itu TP1. Baik. Nah, ya. Kemudian berikutnya ini keterampilan proses ya. Keterampilan proses itu elemen yang kedua adalah keterampilan proses. Keterampilan proses adalah kegiatan yang akan dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Apakah mereka nanti mengamati, menanya, mengobservasi, gitu ya, merefleksi, mengorganisasikan, menguji konsep, apakah dia nanti bisa menarik kesimpulan, itu adalah keterampilan proses dari untuk dilakukan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu saya sampaikan dulu ini yang disebut taksonomi Solo yang tadi saya sampaikan. Taksonomi Solo itu adalah Structure of Observed Learning Outcome. Dia memiliki 5 tahapan yang tadi saya sering sebut Solo itu. Prastruktural, anistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Ada 5 ini ya. Ada 5. Untuk taksonomi Solo, pada peserta didik mengidentifikasi keragaman kondisi geografis Indonesia. Bapak Ibu, mari kita lihat yang sebelumnya, potensi bencana. Aslinya seperti ini. Peserta didik, ini yang asli ya, yang sebelum diubah taksonomi Solo ya. Peserta didik bla 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 sampai potensi bencana. Nah, ini contoh, ini saya ambil satu dulu, yang asli ini ya. Yang asli ini copy, asli dulu yang asli, ini yang asli, nanti perubahannya di mana sih gitu ya. Gitu. Bapak Ibu nanti kalau kurang paham kapan-kapan bisa ada kegiatan lagi. Ini yang asli sebentar sebelum diubah untuk menjadi taksonomi Solo. Nah, ini yang asli ya tadi ya, yang masih CP kemarin ya. Ketika kita ingin mengubah taksonomi Solo menjadi pembelajaran mendalam, kata memahami ini, nah kata memahami ini, nah saya beri tanda, itu bisa mengidentifikasi. Tuh, memahami kan luas, bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi dari level taksonomi Solo adalah multistruktural di sini. Jadi sudah dalam, ya sudah lumayan dalam. Lebih dalam lagi tuh sudah mencapai relasional dan abstrak diperluas. Kalau masih surface learning belum mendalam, ya masih permukaan itu prastruktural dan struktural, anistruktural. Nah, kalau multi itu tengah-tengah, ya relasional dan abstrak diperluas itu sudah dalam. Nah, kata memahami supaya menjadi lebih dalam yaitu diawali dengan mengidentifikasi dulu keragaman kondisi geografis. Selanjutnya nanti menganalisis dari keragaman tersebut terhadap perubahan dan seterusnya. Nah, ini ada contoh juga yang kedua, misalnya aslinya tadi memahami, di sini untuk kriteria taksonomi Solo menjadi peserta menghubungkan. Menghubungkan termasuk sudah mendalam. Jika peserta didik sudah bisa menghubungkan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan ekonomi, itu kata menghubungkan itu sudah termasuk mendalam dalam pembelajaran IPS dan pembelajaran mendalam. Menghubungkan dan mengevaluasi termasuk relasional dan abstrak abstrak ekstensif atau abstrak diperluas. Ya. Nah, ini sudah di sini. Nah, Bapak Ibu, prastruktural dan anistruktural adalah memahami hanya permukaan, ya. Kemudian multistruktural itu di tengah-tengah mengaplikasikan, rasional dan abstrak diperluas mendalam, sudah bisa merefleksikan. Jadi ada 3 tahap, ada 3 bagian dari 5 ini, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Itulah yang disebut taksonomi Solo, ya. Nah, kemudian setelah selesai itu taksonomi Solo itu seperti apa gitu ya. Nah, mari kita coba untuk melihat ini dulu contoh. Nah, contoh ini. Contoh tadi besar ya, yang geografi semua ya, yang geografi semua ini tadi TP yang besar ini, TP untuk geografi ini. Peserta didik memahami keragaman kondisi geografis Indonesia ini masih utuh besar. Kemudian nanti yang tadi dijadikan beberapa alur tujuan pembelajaran bisa diterapkan nanti di sini.
di sini tadi menjelaskan perbedaan wilayah ini apa maaf keberadaan kondisi geografis Indonesia. Yang kedua tadi konektivitas antar ruang. Yang hitam-hitam ya Bapak Ibu dilihatnya. Kemudian ada lagi perubahan iklim. Nah, itu tadi kan saya potong-potong ya menjadi alur TP, ATP maksudnya, alur TP. Alur TP atau ATP, potensi bencana alam dan seterusnya. Nah, kemudian satu tujuan pembelajaran tadi tentang keragaman kondisi geografis Indonesia, manakah pengetahuan yang esensialnya? Manakah pengetahuan yang aplikatif? Manakah pengetahuan nilai dan karakter dari kondisi geografis Indonesia? Materi ini, dari materi keragaman kondisi geografis Indonesia. Apa sih pengetahuan esensial itu? Yaitu fakta, konsep, prinsip dasar yang perlu dipahami siswa. Kalau pengetahuan aplikatif itu kemampuan menerapkan pengetahuan yang dia peroleh ke dalam kondisi nyata. Itu aplikatif. Nah, kemudian yang berikutnya lagi pengetahuan nilai dan karakter, sikap nilai yang ditanamkan pada siswa setelah belajar keragaman kondisi geografis. Contoh, keragaman kondisi geografis Indonesia dengan tema pengetahuan dengan pengetahuan esensial ya, yaitu menjelaskan perbedaan. Nah, itu termasuk pengetahuan esensial. Ya, menganalisis itu termasuk pengetahuan ini bukan menganalisis harusnya. Ini bukan menganalisis harusnya, ini menganalisis ya. Menganalisis dan menerapkan itu termasuk ke aplikatif, menumbuhkan kepedulian terhadap alam dari adanya keragaman kondisi adalah pengetahuan nilai dan karakter. Seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian ini udah ya, tidak usah, hampir sama semua, hanya nanti dibedakan nih seperti ini nih, memahami pengertian produksi distribusi adalah esensial. Mampu menganalisis aktivitas sekitar kegiatan ekonomi aplikatif. Pengetahuan nilai dan karakter menghargai kerja keras pelaku ekonomi. Nah, ini harus ada tiga ini. Harus ada tiga ini, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Itu harus ada. Ya, terus kemudian ini sudah tidak perlu saya jelaskan ya, ini contoh saja tadi satu apa sih. Nah, sekarang bagaimana diterapkan pada RPP-nya? Nah, bagaimana pada modul ajar atau RPP-nya? Ya, ini contoh Bapak Ibu, terlihat nggak? Ini contoh perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Lihat, Bu. Ya, ini udah langsung masuk ke mendalam ya. Contoh, apa kurang besar saya besarin dulu ya, contoh. Nah, contoh tadi saya ambil materinya keragaman kondisi geografis ya. Nih ini TP1 nih. Nih yang saya materi pembelajarannya kondisi geografis Indonesia. Yang kita tahu tadi pengetahuan aplikatif, pengetahuan esensialnya adalah mampu menjelaskan atau mengidentifikasi dan menjelaskan. Pengetahuan esensi apa yang kedua tadi aplikatif adalah menganalisis dan bisa menerapkan, menguji, mempraktekkan. Dan yang terakhir tadi pengetahuan nilai dan karakter adalah menyadari bahwa adanya keragaman kondisi geografis memiliki dampak yang bahaya jika kita tidak bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Misalnya buang sampah sembarangan, akhirnya jadi bencana gitu ya. Kasihan juga yang di dataran rendah gitu. Yang dataran tinggi enak, tapi dataran tinggi juga bisa bahaya kalau penebangan hutan liar jadi longsor. Nah, anak-anak tuh kalau pengetahuan nilai dan karakter bisa memahami itu. Oh, mengapa saya harus gitu tidak boleh buang sampah sembarangan? Oh, begini. Kalau terjadi banjir, hujan deras bisa mengakibatkan banjir di dataran rendah lebih parah. Dan dataran tinggi pun bukan berarti selamat. Ketika terjadi pengundulan hutan, tidak menjaga kondisi geografis Indonesia kita yang beragam, ada pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai. Bisa bahaya semua. Nah, disitulah pengetahuan nilai dan karakter untuk pembelajaran mendalam. Gitu. Selain anak-anak itu mempraktekkan, menguji gitu. Pantes. Jadi praktekkan. Misalnya buat media aja, media tiruan ya, buat kemudian ada saluran di apa namanya di apa ya disumbat pura-puranya air mengalir dalam sebuah paralon. Kalau saya punya ide seperti itu untuk mengajar kondisi geografis ketika potensi bencana gitu ya. Kenapa kondisi geografis bisa mengakibatkan potensi bencana? Ini paralon, ambil paralon satu, kasih air mengalir dari keran, terus jalan, terus kemudian di stop.
masukkan sampah-sampah, dia akan membludak. Nah, di situ ketika anak praktek dia tahu, oh berarti kalau banyaknya sampah yang menyumbat di saluran air, itulah terjadinya bencana. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu maksud saya? Jadi dipraktekkan. Jadi dia jangan cuma gini nih. Bisa. Bahaya bencana itu begini loh. Kalau buang sampah sembarangan nggak boleh ya. Itu bisa jadi bencana. Jadi anak-anak cuma gini aja. Pasti kan cuma diem aja ya. Nah, tetapi ketika kita praktekkan, mengaplikasikan, mencobakan, benar nggak sih kalau saluran air tersumbat, itu bisa bencana. Akibatnya apa? Dataran tinggi maupun dataran rendah, kondisi geografis kita yang pegunungan itu juga bisa bahaya, yang perbukitan, yang dataran rendah pun bisa bahaya, gitu kan? Nah, diuji coba peralon gitu ya, pura-pura ini peralon gitu ya, anak-anak mengujikannya gitu. Dia harus pembelajaran mendalam tuh kuncinya hanya mencobakan gitu, dicoba, diuji coba. Ini pralon misalnya Bapak Ibu kelihatan nggak saya pegang sesuatu ya, pura-puranya ini pralon. Kemudian dia ada air mengucur gitu ya. Oh lancar ternyata kalau tidak ada sumbatan sampah. Nah ketika kita coba sumbat beberapa sampah plastik di dalamnya, kertas, apa saja lah ya sampah ya, alir akan mengalir dengan deras dan dengan lancar tidak? Oh tidak, kesumbat akhirnya membludak kan ke kanan kirinya paralon. Nah, ketika anak menguji, mengaplikasikan, mencobakan dengan praktek, dia terus akan muncul tuh, menyadari tuh, oh benar juga ya. Nah, selama ini banyak anak-anak belajar tentang membuang sampah tidak boleh sembarangan, tapi tetap kan membuang sampah sembarangan kan. Nah, itulah karena tidak ada praktek yang membukakan mata dan pikiran mereka. Tidak ada praktek yang membukakan dia menjadi sadar betapa kita perlu menghargai apa itu namanya menjaga lingkungan. Itu yang pengetahuan nilai karakternya ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk ini grand design dari pembelajaran mendalam ini, di sini ada identifikasi ya, ada identifikasi itu kerangka besarnya ada 4. Kerangka besar dari pembelajaran mendalam ada 4 ya, identifikasi, terus kemudian ada ini ada desain pembelajaran ya, yang kedua ini bentar satu yang kedua. Oh, malah hilang kan tadi desain pembelajaran yang kedua, harusnya saya warnanya jangan kuning semua ya. Mana ini ya, kok nggak ada ya saya yang keduanya desain pembelajaran, yang ketiga adalah praktek pedagogik, yang terakhir ada praktek pedagogiknya ada praktek pedagogik, terus yang terakhir adalah assessment ya, yang terakhir adalah assessmentnya ada assessment paling bawah, jadi ada 4. Tadi saya kurang satu ya, mohon maaf. Nah, assessment C. Nah, ini ada C. Atasnya mana tadi ya? A, B, C-nya hilang. Ya, itu C. Jadi ada 4. Identifikasi, itu A. Identifikasi itu A. Kemudian desain pembelajaran, nomor 2. Nomor 3 tadi apa namanya tadi, langkah-langkah pembelajarannya, gitu ya. Kemudian yang terakhir assessment-nya, tujuan pembelajaran dan assessment, ada 4. Masing-masing ini saya kurang satu, ini A ini. Kenapa jadi hilang ya? Ini A tadi ya. Kok di sini? Salah sini. Iya, kenapa tadi hilang ya? Apa kehapus ya? Nanti coba saya cek lagi, nanti biar ke bawah cek. Ini A. A, B, C. Ya, D. Harusnya ada D. Kenapa tadi asesmen jadi D? Harusnya asesmen jadi D. Tadi C ya. Kayaknya ada yang berubah ini karena di copy paste. Nah, di identifikasi ini ada materi pembelajaran, ya, subpoinnya ada materi pembelajaran, ada ini berikutnya, ada dimensi profil lulusan, ada capaian pembelajaran, ada lintas disiplin. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang kedua, ini kedua ini harusnya namanya bukan kedua, yang ini judul di sini kuning besar ini harusnya desain pembelajarannya ya. Nah, hilang. Nanti saya perbaiki dulu. Nanti saya perbaiki, saya kirim kembali ini semua tanpa saya tulis berarti. Nah, terus kemudian berikutnya lagi
tujuan pembelajaran, ada topik pembelajaran, ada praktek pedagogi, kemudian ada di kemitraan pembelajaran, lingkup pembelajaran, pemanfaatan digital, kemudian langkah-langkah ini, mulai praktek pedagogiknya di sini, langkah-langkah pengalaman pembelajaran, dan yang terakhir assessment, ada 4, pokoknya kerangka besarnya ada 4 ya. Dan masing-masing itu terdiri dari identifikasi, apa saja yang masuk dalam identifikasi. Nah, masuk dalam identifikasi adalah ini, siapa yang bisa membantu belajar kamu jika di rumah, bagaimana cara belajar kamu, ini termasuk assessment awal. Asesmen awal. Ini hanya contoh pertanyaan-pertanyaan saja ya. Kamu kan mau belajar kondisi geografis, pernah nggak di SD kamu belajar tentang alam Indonesia? Pernah. Kamu suka pelajaran tentang alam Indonesia? Enggak suka. Nah, itu termasuk identifikasi, asesmen awal ya. Juga ditanyakan bagaimana cara kamu belajar. Nah, kalau kamu tadi nggak suka, solusimu bagaimana? Nah, itu identifikasi atau assessment awal di sini. Kemudian berikutnya adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini ada kondisi geografis, ya. Kemudian apa sih kondisi geografis? Tadi saya sudah diuraikan di depan, pengetahuan esensialnya apa saja, ya. Tadi yang dari atas tadi saya ubah ke bawah, saya pindah ke bawah. Pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, ada pengetahuan nilai karakter, tadi yang di awal tadi. Nah, setelah itu ada struktur materi. Nah, struktur materi itu apa saja? Oh, anak-anak mempelajari letak geografis Indonesia, dia belajar dengan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan, seperti tadi ada prakteknya, gitu ya, SDA dan kependudukan, kemudian representasi data geografi dalam bentuk visual, itu contoh. Kemudian tingkat kesulitan. Nah, materi kondisi geografis ini termasuk kategori tingkat kesulitan tinggi, sedang apa rendah. Nah, seperti itu ya. Kenapa kalau sedang? Jelaskan di situ. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah subpoin berikutnya adalah relevansi dengan kehidupan nyata. Nah, di sini anak-anak yang tadi saya jelaskan ada peralon ini itu relevansinya dengan kehidupan nyata. Jadi anak-anak ini menyadari ketika belajar kondisi geografis berpengaruh terhadap kehidupannya, seperti kalau ada cuaca, ini cuaca, transportasi atau sumber daya. Cuaca yang terutama, cuaca dulu, karena tadi saya menjelaskan tentang adanya cuaca mengakibatkan bencana. Kalau hujan terus, itu bisa menjadi banjir. Banjir kenapa? Karena banyak sampah, gitu. Nah, lalu dipraktekkan, dicobakan, oh iya benar. Nah, di situ ada relevansinya dengan kehidupan nyata. Gitu ya, materi tersebut ada relevansinya dengan kehidupan nyata. Kemudian ada integrasi nilai dan karakternya, ya. Ketika dia sudah mempraktekkan, dia sudah belajar, menyajikan informasi yang dia sudah praktekkan, ya. Kemudian dia juga memiliki kepedulian lingkungan, memahami pentingnya menjaga ekosistem dan sumber daya alam supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan umat manusia, begitu kan, seperti banjir dan lain-lain. Nah, kemudian melihat keterkaitan antara geografi dengan kondisi aspek kehidupan masyarakat setempat. Ya. Terus kemudian dimensi lulusan berikutnya. Nah, dimensi profil lulusan ini nanti ada 8, tapi tidak 8-8 yang masuk dalam perencanaan pembelajaran. Bisa saja kondisi geografis hanya butuh keimanan ketakwaan, ya. Artinya dia harus jujur kalau buang sampah, ya harus yang tepat, ya, disiplin. Karena kadang-kadang ini tadi yang buang sampah siapa? Tidak tahu. Nah, gitu ya. Yang penting saya buang aja. Nah, itu termasuk di situ. Kemudian kreativitas, ya. Kolaborasi, dibutuhkan kolaborasi dalam mempelajari kondisi geografis, dibutuhkan kemandirian juga, dibutuhkan pengenalan kritis, dan dibutuhkan kesehatan juga. Dimensi profil lulusannya kesehatan. Ya, kalau kita tidak punya sampah yang menumpuk sehingga banyaknya penyakit, nah dia jadi paham. Nah, itu dimensi lulusan ini ada 8, tapi tidak harus ada semua dalam satu tujuan pembelajaran. Boleh 4, boleh 3, boleh 5, lebih dari 3 kalau bisa ya. Kemudian ada capaian pembelajaran, ini di Kopas tadi tuh ya Mbak, ini tadi yang aku ambil potong-potong tadi ya. Ini kan yang saya potong-potong tadi nih, studi memahami keragaman kondisi geografis, konektivitas antar ruang, ini satu, menjadi satu, capaian pembelajaran satu fase. Yang dipelajarinya yang ini. Nah, nanti untuk berikutnya adalah RPP berikutnya, konektivitas dan lain-lain adalah berikutnya.
RPP pertama kondisi geografis, nanti RPP kedua konektivitas antar ruang, yang ketiga pemanfaatan dan pelestarian SDA, yang keempat faktor aktivitas manusia terhadap perubahan iklim, yang kelima potensi bencana. Berarti capaian pembelajaran ini ada 5, tadi yang sudah saya potong-potong tadi, ya, begitu yang di atas tadi di awal. Kemudian ketika mempelajari kondisi geografis, mapel apa? Lintas disiplin ilmu apa yang nanti masuk dalam kajian kondisi geografis? Oh, seni budaya juga masuk, mapel IPA juga bisa, matematika juga bisa karena menghitung data, bahasa karena dia akan mempresentasikan, mengkomunikasikan hasil prakteknya gitu ya. Atau ada TIK karena dia membuat PPT saat menyampaikan materi. Nah, gitu ya. Jadi ada lintas disiplin ilmu juga. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menjadi bagian yang harus ditulis. Yang atas tadi opsional, boleh ada, boleh tidak yang atas. Tujuan pembelajaran adalah bagian yang bukan opsional, tapi harus ada dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Ya, ini namanya modul yang lengkap. Ini namanya modul. Yang banyak ini tadi dari atas sampai bawah itu namanya modul. Tapi kalau mau kita ambil sebuah yang penting-pentingnya saja untuk menjadikan sebuah RPP, bisa saja identitas, nama sekolah, terus kemudian langsung tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan penilaian sudah cukup. Yang lainnya tidak usah, tidak apa-apa. Ya, kalau mau lengkap modulnya seperti ini, gitu. Nah, setelah itu topik pembelajarannya apa yang dijadikan topik? Oh, eksperimen nanti uji coba. Uji coba, kemudian ada eksperimen simulasi, ada meneliti dengan kehidupan sekitar kita, gitu kan? Oh, topik pembelajaran nanti ada eksperimen interaktif tentang data, ya, tentang data, gitu. Kemudian praktek pedagogik ini adalah menentukan kondisi geografis ini mau dengan model pembelajaran apa, STEM kah atau project based learning? Mau dengan pendekatan apa kondisi geografis tadi? Apa mindful, joyful, meaningful. Nanti kalau yang mindful gimana, yang joyful gimana, yang meaningful gimana. Nah, itu harus itu. Kemudian metode pembelajarannya mau menggunakan apa? Experiential atau inquiry atau blended learning. Nah, itu. Kemudian strategi, ini contoh saja ya, tidak harus ini contoh, bisa yang lainnya. Metodenya bisa yang lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, metode bisa yang lainnya, strategi bisa yang lainnya. Ini hanya contoh untuk kondisi geografis tadi, materi kondisi geografis Indonesia. Kemudian strategi pembelajarannya nanti siswa diminta untuk eksplorasi kah, kemudian dia diminta untuk kolaborasi, diskusi gitu. Itu. Kemudian teknik pembelajarannya bisa berkelompok, bisa menggunakan, bisa individu, bisa memanfaatkan teknologi digitalnya, bisa menggunakan media-media apa saja, teknik-teknik dalam belajar mereka, ya. Nah, seperti itu. Apa nanti hasilnya dibentuk dalam sebuah laporan, setelah presentasi mereka harus menyusun laporan, seperti itu. Nah, untuk kemitraan, ini bagian kerangka dari pembelajaran mendalam ya, yang saya omongkan ini ya, bukan teori, ini kerangka dari bukan kerangka, pelaksanaan pembelajaran mendalam. Ya, itu sebanyak itu memang. Tapi sekali lagi saya sampaikan ada yang bersifat opsional, ada yang wajib ditulis begitu. Kemudian kemitraan pembelajaran ini ada guru mapel ya, mungkin kita punya mitra gitu, atau orang tua atau masyarakat ketika anak belajar membutuhkan interaksi dengan masyarakat, berarti mitra belajar anak dengan masyarakat. Nah, atau dengan dinas lingkungan terkait, misalnya anak-anak observasi, tadi ya strateginya adalah mau observasi ke lokasi. Dia tanya ke ini apa lembaga pusat statistik, atau lembaga kesehatan atau puskesmas begitu, itu lembaga terkait. Atau merekanya yang diundang ke sekolah ya untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak. Dinas kesehatan kah atau dinas PKPLH kah gitu ya, berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian pemanfaatan teknologi ya, itu juga termasuk dalam kemitraan pembelajaran. Menggunakan wifi ya, menggunakan platform digital, menggunakan link-link yang tersedia dari Kemendikbudristek, itu termasuk. Kemudian lingkup pembelajarannya bisa geografi fisik, geografi manusia ya, data analisis dan eksperimen staf proyeknya. Kemudian pemanfaatan digitalnya di sini bisa memanfaatkan Google Earth, Google Map, BPS online, aplikasi BMKG,
simulasi posisi matahari, simulasi iklim dan posisi matahari ya, itu bisa dimanfaatkan ya untuk materi kondisi geografis. Nanti kalau materinya lain lagi ya mungkin tidak ini, lain lagi ya, bisa lain lagi dan seterusnya. Aplikasi banyak sekali. Itu hanya contoh-contoh, itu saya tuliskan contoh-contoh saja. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini di pembelajaran mendalam itu pengalaman belajarnya adalah memahami, mengaplikasi, merefleksi. Di dalam pembelajaran mendalam, kurikulum pembelajaran mendalam bukan kurikulum ya. Pembelajaran mendalam, pengalaman belajar anak-anak harus bisa memahami, dia juga bisa mengaplikasi, dia juga bisa merefleksi. Dia bisa memahami pengetahuan esensial, dia bisa mengaplikasikan pengetahuan aplikatif, praktek-praktek, dan dia juga bisa apa itu tadi yang terakhir merefleksikan. Dia memahami pengetahuan nilai dan karakter dari hasil yang dia pelajari. Di sini ada 3, memahami, ya, memahami itu bisa anak-anak dengan cara menstimulus, ya, juga memahami dengan cara kolaborasi, ya, menyatukan persepsi, itu membuat jadi paham. Eksplorasi juga anak bisa membuat jadi paham, ya. Oh, anak jadi paham tuh kalau dia eksplorasi bacaan, eksplorasi sumber-sumber berita dan lain-lain, itu bisa jadi menganalisis. Nah, menganalisis, mendiagnosis dugaan sementara itu adalah bagian dari memahami, ya. Terus kemudian kalau mengaplikasi, nah yang hitam ini mengaplikasi, tadi memahami, ini mengaplikasi. Mengaplikasi itu bisa dengan eksperimen, simulasi, demonstrasi, praktek, menguji konsep, ya, itu namanya mengaplikasi. Yang terakhir, merefleksi. Merefleksi itu, ini kok nggak ada tulisannya, seharusnya ada merefleksi lagi. Ya, merefleksi. Merefleksi itu ada 2, kontemplasi dan evaluasi serta tindak lanjut. Ya, ini harusnya tadi kenapa banyak hilang ya? Kok banyak hilang ya? Merefleksi. Nah, itu jadi hilang ya. Merefleksi. Itu ada hilang ya? Aplikasi merefleksi. Oh, pada hilang. Sebentar Bapak Ibu. Harusnya hitam semua ya. Mengambil, mengaplikasi, merefleksi. Ada hilang semua. Tindak lanjut. Yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Di sini di perangkat pembelajaran mendalam, di perencanaan pembelajaran mendalam maksud saya, itu asesmen awal ya, asesmen proses dan asesmen akhir. Ini ada contohnya, ini asesmen akhir. Asesmen akhir bisa aja dengan tes tulis ya, untuk mengukur kemampuan siswa. Bisa tes tulis, bisa tanya jawab, bisa portofolio. Nah, kalau untuk asesmen proses, bisa observasi langsung. Ketika di asesmen awal, kita bisa melihat kemampuan siswa, ya, atau saat dia beraktivitas dalam sebuah kelompok, atau dia cara menanggapi, itu termasuk asesmen proses. Saat dia mempraktekkan, itu juga masuk ke asesmen proses. Nah, asesmen awal ketika pertama kali ditanya tentang bagaimana dia belajar di rumah, bagaimana dia bisa menyukai materi ini atau tidak suka dan lain-lain, itu di asesmen awal. Seperti itu Bapak Ibu untuk pelaksanaan perencanaan pembelajaran mendalam ya. Dan di sini kalau yang mau ada joyful-nya itu, joyful ya, joyful itu mindful itu contoh mindful adalah anak-anak diberi stimulus. Stimulus itu bisa dengan cara guru bercerita, bisa dengan cara dibuat seperti apa ya, meditasi begitu. Anak-anak diminta untuk merenungkan dulu, untuk memejamkan mata, misalnya contoh ya, untuk mempelajari kondisi geografis. Contoh, anak-anak supaya mindful. Mindful itu artinya berkesadaran. Sadar mengapa dia harus belajar tentang kondisi geografis. Pertama-tama anak-anak diminta, anak-anak sekarang coba kalian pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Bayangkan tempat tinggal kalian sendiri gitu. Dia membayangkan, aku tinggal perkotaan, aku tinggal di pedesaan, aku rumahnya dekat sawah. Dia bayangkan. Sekarang
dalam kondisi merem matanya ya, memejamkan mata. Sekarang saya minta kalian coba ingat-ingat, pernah nggak pergi ke suatu lokasi yang kalian suka, piknik misalnya, kalian piknik studi wisata atau kalian pergi sama orang tua berlibur, lokasi mana, tempat di mana tempat yang menurut kalian itu bagus, berkesan dan menyenangkan dan indah, mungkin pantai gitu ya, mungkin pegunungan, mungkin kamu pergi ke Gunung Bromo, mungkin kamu pergi ke mana gitu ya, mungkin kamu pergi ke Pantai Losari begitu, atau kamu pergi ke mana begitu, atau kamu ke bukit, ke sebuah bukit, atau kamu pergi ke Toraja yang ada itu patung tinggi itu, di bawahnya ada hamparan luas, dataran tinggi kan itu. Nah, di mana tempat yang kamu suka? Dia atau kamu ke danau gitu ya. Ya bayangkan yang ada di sekitarnya. Oh, saya dalam kondisi masih merem juga, bayangkan dulu semuanya. Kalau mereka sudah mendapatkan sebuah gambaran dari apa yang dia berkesan terhadap lingkungan tersebut, coba kamu, salah satu anak, kondisi apa, di mana kamu suka dengan kondisi tempat yang kamu kunjungi? Saya suka pergi ke danau, Bu. Danaunya bagus sekali. Gitu. Ya sambil ngomong, apa yang kamu tertarik dari danau tersebut? Danau itu begini, airnya bening, bersih gini-gini. Nah, itu di situ. Atau ada lagi, coba kamu, saya ke pantai, Bu. Saya suka lihat pantai, Bu. Pantai mana yang kamu kunjungi? Pantai Losari, Bu. Nah, misalnya ini contoh aja ya, Bu. Pantai Losari. Apa yang kamu lihat di Pantai Losari? Indah, Bu. Ini. Nah, dia bayangkan dulu. Nah, setelah selesai mereka menyebutkan masing-masing, saya lebih suka ke gunung, Bu. Gitu. Saya lebih suka ke perbukitan. Kenapa kamu suka bukit? Nah, tanpa dia mulai menyadari bahwa dia tidak sadar dulu sebelumnya bahwa dia sedang dibawa gurunya untuk memiliki kesadaran bahwa dia mau belajar tentang kondisi geografis. Gitu. Sekarang beda nggak antara pegunungan? Berikutnya ditanya untuk asesmen awal. Pegunungan tadi kamu pergi ke gunung, perbukitan, ada kamu pergi ke pantai, beda nggak sih kondisinya? Beda, Bu. Nah, itu tuh sudah masuk, Bu, ke dalam sebuah materi tuh. Gitu. Jadi anak-anak tuh digeret di awal kali untuk dia bisa memahami apa yang mau dipelajari dengan cara-cara yang mindful, yang ini apa yang berkesadaran. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu contoh mindful. Otomatis kan mereka senang ya meram dengan joyful juga, dengan senang dia membayangkan gitu kan. Jadi dia lebih fokus. Berkesadaran itu artinya mindful itu lebih fokus. Akhirnya ketika dia mempelajari materi dengan cara tadi di awal, muncullah meaningful. Dia jadi paham. Jadi paham. Kalau sudah mempelajari ya, sudah eksplorasi, sudah praktek, sudah apa, dia jadi paham. Oh, jadi bagaimana ya? Kadang-kadang anak-anak setelah jam pelajaran selesai itu bergantian jam dari mapel, apalagi dari mapel olahraga ya ke IPS, itu kan mesti anak-anak gelisah, kipas-kipas, buru-buru fokus. Nah, disitulah teknik mindful, memfokuskan anak untuk belajar sesuatu. Kalau dengan cara ice breaking dan lain-lain, itu nanti jadi rame, malah ketawa-ketawa. Tapi kalau coba dibuat seperti teknik mindful ya, seperti tadi salah satu teknik mindful, atau diajak keluar kalau sekolahannya tidak membahayakan ya, lokasinya lumayan aman, lingkungan belajarnya, ajak keluar. Kamu amati sekarang sekitar kita. Kamu nampak nggak dari sana terlihat apa? Ada gunung kah? Atau kamu nampak nggak sebelah sana terlihat perkotaan? Apa terlihat pemukiman padat? Coba dia suruh keluar ngamati begitu. Itu termasuk teknik dari mindful. Jadi banyak yang menyalahkan, mempersepsikan bahwa mindful itu berkesadaran anak-anak diajak ice breaking. Joyfulnya ice breaking bukan, tapi lebih kepada mengajak mereka untuk memiliki sebuah kesadaran bahwa dia tuh mau belajar itu. Oh, ternyata digeret ke situ. Oh, pantesan tadi saya ditanya tentang ini. Ternyata mau belajar kondisi geografis. Gitu ya, kira-kira ya. Bisa dipahami Bapak Ibu kira-kira maksud saya. Nah, seperti itu. Paparannya sementara itu dulu untuk detail assessment dan lain-lainnya mungkin lain waktu kan nggak mungkin ini dari seperti ini satu pertemuan ini tidak mungkin ya gitu. Jadi saya hanya menyampaikan bagaimana tadi capaian pembelajaran untuk menjadi
TP dan menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Di sini pun ada contoh ya lengkap dari modul pembelajaran mendalam ya, di mana ini semua terlalu banyak, ini hanya penjelasan. Nanti kalau Bapak Ibu menyusun tidak seperti ini, misalnya cukup begini. Tingkat sulit tidak perlu ada penjelasan ininya ya. Ininya tidak ada gitu, tidak usah ya. Misalnya profil lulusan cukup ini nanti dicentang-centang gitu ya. Nah, cukup sedikit-sedikit saja. Terus misalnya praktek pedagogiknya, ini tidak usah model pembelajaran langsung begini. STEM misalnya. Nah, gitu. Ini nggak usah belakangnya. Atau model pembelajaran PJBL. Nah, gitu aja. Yang lain-lainnya nggak usah. Terus kemudian ini pembelajaran, pendekatan pembelajaran saintifik atau pembelajaran mindful, joyful, meaningful gitu ya. Terus metode pembelajarannya pakai eksperimental dan inquiry. Udah gitu aja. Jadi ini kan karena saya mau menjelaskan ke Bapak Ibu, jadi terlihat banyak. Masing-masing komponen ini isinya jadi banyak-banyak. Itu hanya sekedar contoh. Ya. Tapi kalau menuliskannya ya sedikit-sedikit saja. Tidak perlu ada penjelasannya. Begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Nanti penguatan nilai dan karakternya tidak perlu dijelaskan seperti saya ini sebanyak ini, tidak. Penguatan nilai karakternya adalah cinta tanah air, gotong royong, gitu-gitu saja, kreativitas gitu. Ya. Pengetahuan aplikatifnya apa? Mempraktekkan gitu ya. Kemudian dia menguji konsep misalnya, langsung aja. Pengetahuan aplikatif, menguji konsep, mempraktekkan, mempresentasikan misalnya. Kalau pengetahuan esensialnya adalah peserta didik diminta untuk mengamati ya, mengobservasi, eksplorasi misalnya gitu. Hanya istilahnya saja, tidak perlu penjelasan. Karena penjelasan ini kan apa? Untuk saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian paparannya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya stop share atau tidak usah? Saya stop share aja ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Ibu Bu Dia. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Banyak masukan-masukan baru yang bisa langsung kita refleksikan ke proses belajar mengajar kita nantinya di kelas. Dan pastinya saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah punya banyak pertanyaan yang sudah tidak sabar untuk ditanyakan. Jadi langsung saja kita buka sesi tanya jawab yang terdiri dari 4 orang penanya yang diharapkan dapat diwakilkan dari 2 penanya laki-laki dan 2 penanya perempuan. Dan silahkan menggunakan fitur raise hand atau menulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan asal sekolah. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Ibu Dr. Andes Andi Wahidin. Oh, Bapak Dr. Andes Andi Wahidin. Bapak Andi Pada juga Bapak disilahkan. dapat wawasan tentang pembelajaran mendalam, Mapri IPS, amin ya Allah. Nah, itu dia ya. Nah, terus ini Pak Andi mau menyampaikan sesuatu kepada Dr. Andi Wahidin? Begini Bu, Ya, jadi setelah mendengarkan penjelasan Ibu tentang pembelajaran mendalam, ada satu kalimat yang saya tangkap tadi dan itu saya sangat setuju. Bagaimana kalau ada pertemuan tatap muka secara langsung antara guru-guru di sini dengan Ibu dan ada siswa yang terlibat di dalamnya untuk proses belajar mengajar bagaimana pembelajaran mendalam. Jadi apakah bisa dilaksanakan di Wajo atau apakah di tempat lain? Barangkali itu nanti kami diskusikan dengan teman-teman guru di sini, Bu. Itu usul saya. Artinya ada tatap muka langsung antara Ibu dengan guru-guru komunitas MGMP Wajo supaya bisa melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran deep learning ya, supaya kita bisa lebih tahu secara pasti tentang proses pembelajaran itu. Itu saya punya usul Bu, supaya ada waktu lain tatap muka langsung antara Ibu dengan guru-guru IPS di Wajo. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, jadi memang
lewat begini sama praktek langsung memang beda. Kalau praktek langsung kan mudah dilihat, oh kayak gitu ngajarnya, oh anak-anak pertama diminta itu gitu ya. Memang seperti itu. Sebetulnya jauh lebih baik sih, tapi itu tergantung nanti kesepakatan MGMP IPS Wajo. Apakah mengharapkan untuk dipraktekkan langsung begitu? Ada anak-anaknya Iya. dan saya siap mempraktekkan seperti tadi dari awal memahami bagaimana mengaplikasi bagaimana praktek dengan medianya seperti apa. Anak-anak yang berdiferensiasi itu supaya mereka tidak merasa diferensiasi masih ikut, tidak merasa seperti tertekan dalam belajar supaya yang terjadi tercipta mindful, meaningful. Itu saya kemarin cobakan Pak Andi di SMP 2 Ambarawa. Itu juga anak-anak ini Saya lihat guru-guru. fotonya Bu, saya lihat fotonya itu Bu. Iya, dia fotonya ya Pak. Saya lihat Iya, fotonya Bu. iya itu anak-anak itu anak guru-guru tuh gini, wah kayak gitu ternyata. Jadi dia lebih langsung nangkap gitu. Oh berarti harus Iya, kayak gitu. lebih Oh langkah, bermakna. ya gitu katanya. Dan kalau teori saja gitu katanya percuma kayak Iya gitu. betul Bu. Saya Mending langsung seperti itu. lebih Itu setuju mungkin tatap ya. muka langsung. Iya, makasih Pak. Seperti itu tanggapan Iya, saya. kasih Saya banyak Bu. bersedia Selamat saja. datang di Wajo. Di Toraja saja yang jauh sekali ya. Saya datang waktu itu diundang Pak Sarif, Pak Sarif ya di Toraja Utara Pak yang ada tradisi Mak Nenek ya. Nah itu saya juga Iya. datang jauh begitu naik bis gitu ya saya itu waktu itu. Iya dari Makassar naik bis Pak karena supaya mengirit biaya juga kan gitu. Ya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Haji Hanati Daltar dipersilahkan untuk Insya Allah pertanyaannya, akan Ibu. ada tatap muka. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta yang hebat dan luar biasa juga yang saya hormati. Mungkin karena waktu ya, jadi singkat saja. Sebenarnya saya sependapat dengan usulan dari Pak Andi Wahidin untuk ketemu langsung. Cuma barangkali ada kesalahan saya waktu kemarin waktu saya pertama mengajak Ibu dokter ini untuk bergabung dengan kita. Sebenarnya saya banyak bincang beliau. Beliau bertanya berapa jam ke daerah ini, ke daerah kita di Wajo, waktunya, jarak tempuhnya sekian, ya semua saya sudah sampaikan. Seandainya ada bertepatan, ada kegiatan di Makassar, bisa saja kita gabung untuk di Makassar. Jadi mudah-mudahan ada momen ya, ada waktu untuk itu. Baik, tadi melihat dengan saya kembali ke materi ya, ke materi. Saya sebenarnya terakhir mengajar ya tahun 2016 kalau tidak salah. Waktu itu masih kepala sekolah diberi waktu mengajar 8 jam. Tadi mengamati dari pemaparan Ibu dokter ini, alhamdulillah luar biasa. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai kita. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan supaya panjang umur, supaya kita bertemu langsung. Tadi ini yang dipaparkan ini ada semacam modul ya, modul ajar yang RPP-nya mendalam. Nah, saya hanya minta, saya berharap kalau bisa Ibu men-share materinya ini tadi, ini walaupun hanya sebenarnya sekedar contoh, tapi men-share bisa melalui saya nantinya ataukah ya melalui, artinya kita hanya punya komunikasi dengan Ibu, men-share ini. Kalau Ibu bersedia untuk kalau misalnya ada yang mau ditambah dilengkapi, artinya supaya ini menjadi contoh kepada teman-teman. Karena besok insya Allah ada pertemuan secara luring ya di UPTD SMP Negeri Masengkan. Mudah-mudahan bisa kembali karena ini hanya waktu singkat tadi ini. Mudah-mudahan ada waktu besok untuk kembali membicarakan hal itu. Macam ini karena jujur saya kurang lebih 20 tahun saya mengajar. Saya betul-betul melihat tadi, menganalisa tadi
luar biasa punyanya Ibu. Artinya kalau sedangkan yang dulu-dulu saja kurikulum 2013 orang membuat RPP dan sebagainya sejenisnya banyak keluhan dari teman-teman guru. Banyak keluhan dari teman-teman guru. Apalagi kalau menganalisa tadi terlalu banyak yang harus di ini. Kemudian artinya kalau ini dibuat secara berkelompok semacam komunitas MGMP ini terasa ringan. Jadi itu saja, hanya saya mengusulkan kalau bisa semua materinya juga Ibu di share nantinya, nanti akan saya sampaikan besok. Dan hanya cukup itu. Kemudian tadi dari saya memahami sedikit ya, mudah-mudahan tidak salah. Yang membedakannya itu dengan yang dulu-dulu daripada ini RPP mendalam, deep learning ya, deep learning hanya kayaknya relevansi dan kehidupan nyatanya. Walaupun sebenarnya yang dulu-dulu itu pembelajaran ada model, ada metode dan sebagainya, itu mengharuskan sebenarnya ada seperti ini. Tetapi Ada teman-teman sebetulnya, guru cuma di tidak lapangan, dipraktekkan. ya, teman-teman guru di lapangan tidak. Tidak, betul, Tidak, ya, betul. tidak diperhatikan, tidak Betul, melakukannya, betul. tidak mengimplementasikannya. Ini sebagian besar seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya deep learning ini, teman-teman di lapangan itu semakin apa namanya mendekatkan ini dengan ada ikatan emosional dengan siswa peserta didik supaya yang nyata ini bisa diketahui secara pasti oleh peserta didik. Saya rasa cukup sekian Ibu, karena Ibu juga punya waktu, Ya. ada kegiatan Ya sebentar. Ibu, terima Sekali kasih lagi terima kasih penguatannya. banyak dan menghargai yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk bertemu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas masukannya dan pertanyaannya. Selanjutnya apa masih ada dari rekan-rekan guru yang ingin bertanya? Atau saya menanggapi dulu sebentar ya Bu ya. Oh iya, boleh. Nah, jadi Silakan. perbedaannya dengan yang kemarin-kemarin sebetulnya sama. Project based learning ada, betul ada, semua ada. Cuma kembali kepada lebih ke konsep saja, aplikatifnya nggak ada gitu. Kadang dilewat, bener nggak? Kadang-kadang gini guru menjelaskan ceramah ya Bu ya. Ceramah kadang-kadang ini tidak semua sih, pasti ada juga yang praktek ya. Praktek lebih banyak ke IPA, IPS-nya jarang prakteknya, betul nggak? Gitu. Ya, betul. Nah, iya, betul. IPA memang iya praktek gitu. Malah kadang juga ada guru IPA yang anti praktek, dia teori terus gitu, ada juga. Jadi sebetulnya benar Ibu, dari dulu pun sama, cuma tidak dipertegas untuk harus ada aplikatifnya yang menerapkan praktek, mendemonstrasi, mensimulasi tidak ada gitu. Dia hanya sebatas share PPT gitu ya Bu ya, di layar, kemudian guru menjelaskan, terus anak-anak suruh ngerjakan LKS, lalu ulangan, menghafal gitu kan. Nah, sebetulnya walaupun di RPP-nya mereka zaman dulu itu ya ada tulisannya project based learning, problem based learning, tapi isinya tetap guru yang ngajar di kelas pakai PPT. Nah, itu. Jadi di sini lebih ditegaskan ke aplikatifnya itu tadi. Mempraktekkan, mensimulasikan, menguji konsep, dia mendiagnosis gitu. Oh, pantesan kenapa ini begini-begini. Nah, gitu. Itu belum terpikirkan oleh siswa, itu belum. Hanya dia menghafal dan dengarkan gurunya ceramah ngomong. Betul nggak? Gitu. Padahal sejak dulu memang sudah ada project based learning, inquiry learning udah ada. Itu benar-benar Bu, Ibu benar Bu Hajahana. Betul-betul sekali. Ngandalinya PPT. Terus gurunya ceramah. Ini adalah apa yang dimaksud dengan interaksi? Anak-anak, interaksi sosial adalah hubungan anak-anak. Gitu, gurunya gitu-gitu, anaknya diem aja. Terus habis itu, ayo kerjakan LKS, halaman sekian. Terus anak kerjakan, tanpa ada praktek, tanpa ada anak mengamati, anak mencoba punya ide. Ayo kalian punya ide nggak? Bagaimana untuk mempraktekkan supaya kalau terjadi gunung meletus, terjadinya gempa, nggak ada yang mau praktek, udah aja cerita gurunya. Padahal dengan cara praktek gempa gampang sekali. Ambil anak-anak diajak supaya mindful, diajak pergi kemana, ke kantin sekolahan, kemudian ibu gurunya pinjam panci, isilah air gitu ya. Kemudian pertama tidak ada pemanasan dari bawah, tidak ada pergolakan, terus kemudian itu air diam. Panas lama, terjadilah pergerakan ya, memanas. Kemudian kita taruh itu mie, Indomie gitu. Terus kemudian mie itu kalau sudah memuai kena panas dia akan menyebar. Nah, disitulah proses perpecahan lempeng gitu-gitu karena ada benturan di bawah panas, blutuk akhirnya pada
ini kan, coba kalau tidak ada efek panas, mereka diam semua di datar gitu ya. Nah, ketika ada hawa panas dari bawah, jadi anak tahu. Nah, kemudian setelah bisa juga untuk praktek hujan. Praktek hujan, ketika tidak ada evaporasi, uap dari hawa panas, tidak ada tutup dibuka tetap tidak ada. Tapi ketika air yang dipanaskan mendapatkan sebuah apa Bu, pemanasan dari kompor, tutupnya dibuka, dari tutup itu akan turun rintis-rintisan ya Bu ya. Apa sih apa itu namanya? Totosan air uapnya itu ya. Oh iya ya, mengebul terus turun. Oh gitu ya proses hujan itu. Berarti kalau hujan itu kalau terjadi ada penguapan dari bawah. Oh iya. Jadi anak tuh di situ praktek. Oh iya. Berarti kalau panas kita diangkat kemudian turun kan proses air hujan. Air hujan itu dari ibu pernah Bapak Ibu semua ibu-ibu lah masak ya. Air dingin ditutup, taruh di atas kompor, dia tidak akan ada apa-apa. Nah, tetapi ketika kompor itu dinyalakan dengan proses panas, kemudian ada uap air, ya. Nah, setelah selesai, tutupnya diangkat, muncul totosan-totosan air enggak? Nah, di situ anak akan lebih oh jadi turunnya hujan tuh prosesnya begitu. Jadi dia bisa mengaplikasikan. Kan kalau kita lihat hujan susah, dia evaporasi susah kan lihatnya. Nah, maka perlu dipraktekkan dengan benda-benda tadi. Nah, contoh seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Dan anak-anak kan pasti melihat senang. Karena gurunya mempraktekkan masak, gurunya mendemonstrasikan itu apa tadi. Mungkin setelah itu coba sekarang kalian pikir lagi kira-kira selain Indomie apa yang bisa membuat suatu pergerakan, jadi mereka mikir gitu ya, membuat ide, lalu mereka praktekkan. Nah, hanya di situ sebetulnya perbedaan sama yang sebelumnya, sama yang pembelajaran mendalam. Namanya juga mendalam. Kalau kemarin cuma ngapalin teori, nah sekarang harus ada praktek karena pembelajarannya mendalam. Begitu. Banyaklah pokoknya media-media yang bisa tidak harus dengan media, dengan cara-cara tertentu untuk materi-materi tertentu ya. Tidak semua harus praktek dengan cara membuat sebuah media, tapi ada juga yang bisa dipraktekkan secara tadi fisik. Tadi kan ada tuh di RPP saya tuh di perencanaan pembelajaran tadi ada yang mengutamakan fisik manusia, jadi praktek interaksi bagaimana, ada yang menggunakan lingkungan ya, berarti dia menggunakan manfaat media sebagai lingkungan sebagai media, maaf saya salah ngomong dan sebagainya. Jadi tergantung dari teorinya, materinya. Pokoknya bedanya di sini tuh hanya mempraktekkan, kemudian dia bisa menemukan pengetahuan, nilai dan karakter. Hanya itu saja. Ya, lebih baik menurut saya sih lebih baik dari yang kemarin. Kemarin sudah baik kurikulum Merdeka. Cuma kembali praktek di lapangan seperti Bu Hana bilang, guru rata-rata hanya mau presentasi saja, andalannya PPT, lalu menjelaskan sudah gitu. Tanpa harus bagaimana ya anak-anak supaya bisa praktek, gurunya menstimulasi apa ya, menstimulus apa ya, supaya anak-anaknya bisa berpikir punya ide. Nah, gitu. Belum ya Bu ya. Mungkin nanti kalau saya suatu saat sana ya Pak Andi, saya contoh-contohkan gitu ya, secara langsung ada anaknya, ada saya gitu. Ada siswanya, ada saya juga gitu. Jadi, saya langsung ke siswa, kita buktikan reaksi siswa seperti apa kan gitu. Ya, setuju. Itu kira-kira. Makasih, Bu. Maaf, ada satu lagi. Kalau tidak salah saya pernah melihat videonya Ibu yang sama tadi disampaikan Pak Andi Wahiding yang langsung mengajar di kelas, tapi saya lupa itu video saya simpan di mana ya. Waktu artinya langsung juga seperti itu. Artinya kalau secepatnya kita tidak bisa bertemu muka secara langsung, bisa melalui video. Misalnya kalau Ibu mempraktekkan di satu sekolah, videonya bisa di-share supaya teman-teman juga bisa lihat. Pembelajaran ini belum saya videokan. Kalau di yang pembelajaran diferensiasi yang Pak Saat Kurikulum Merdeka kemarin itu sudah banyak sekali di YouTube saya sih sebetulnya banyak. Tapi itu pembelajaran diferensiasi. Tapi diferensiasi bisa juga dipakai di pembelajaran mendalam. Hanya saja di sana hanya memahami gitu. Belum ada mengaplikasi, belum refleksi. Perbedaannya di kurikulum kemarin kan memahami. Kalau di sekarang kan ditambah mengaplikasi dan merefleksi. Walaupun di memahami itu walaupun di memahami itu ada mengaplikasi juga, tapi kata Bu Hana bilang enggak sampai ke situ. Walaupun kemarin itu sudah begitu, tapi guru rata-rata tidak lari ke situ. Udah aja di pemahamannya, hanya menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan, betul. Hanya itu kira-kira. Gitu ya Bapak Ibu.
Ya, baik. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Selanjutnya tadi Ibu Nurkumala masih ada di ruang Zoom. Tadi ada angkat tangan. Siap, masih ada, Dek. Oh iya. Kalau begitu saya persilahkan bisa langsung saja untuk pertanyaannya Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf, mungkin warahmatullahi wabarakatuh. jaringan di tempat saya, Ibu, agak tidak stabil. Meleleh. Eh, Sangat bersyukur Ibu ya bisa berjumpa meskipun hanya lewat meeting, Zoom, meeting dengan Ibu. Kalau boleh saya katakan, kami dari Guru IPS merasa beruntung, curi star mendapatkan materi ini dari ahlinya tentang pembelajaran mendalam ini. Menarik sekali materi yang disampaikan Ibu, luar biasa, terutama tentang komponen-komponen yang nantinya ada di rencana pembelajaran mendalam. Sangat menarik dan apa yang Ibu paparkan sangat jelas dan memang kalau bahasanya kalau yang memberikan penjelasan adalah orang yang memang sudah memahaminya dan ahlinya, berbeda kalau kita mengikuti yang betul yang bukan ahlinya, terutama di IPS ini sendiri. Tadi saya juga sangat menarik dengan penjelasan Ibu tentang bagaimana menghadirkan peserta didik secara full. Saya secara pribadi pun sama di kurikulum Merdeka itu Bu tidak terlalu dengan yang tepukan-tepukan atau nyanyi-nyanyinya, karena betul yang tadi Ibu bilang bahwa terkadang kegiatan-kegiatan seperti itu riuhnya dapat, tetapi keterkaitan dengan materi yang kita ajarkan agak ngeblank, sehingga riuhnya dapat, konsentrasi anak-anak hanya ke permainan itu atau tepukan atau nyanyian untuk seperti itu. Nah, mewakili teman-teman tadi kalau Ibu pengawas sudah menyampaikan, sangat berharap Ibu satu contoh rancangan pembelajaran yang Ibu bisa berikan secara langsung ke lewat MGMP ini satu saja Ibu, sehingga kami bisa menjadikan itu sebagai apa ya, panutan atau menjadikan bahan untuk betul-betul merancang RPP yang sebagaimana yang diharapkan di RPP mendalam itu. Nah, itu harapan kami Bu, mewakili mungkin teman-teman dari MGP Wajo, dan terima kasih atas ibunya yang luar biasa untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nurkumala. Selanjutnya apa masih ada lagi dari peserta yang ingin bertanya? Menanggapi Kalau Bu Nurkumala memang ya, nanti mungkin saya betulkan tadi karena mungkin copy paste sama saya sendiri tadi akhirnya banyak yang hilang ya karena edit kayak tadi kan contoh ya Bu, saya mengedit terus kembali lagi akhirnya hilang. Saya mencontohkan bisa jadi kan setelah itu saya selesai tutup tiba-tiba saya buka, loh kenapa ini ya kan gitu. Saya pikir tadi hilang itu karena ini ketika menjelaskan saya yang dulu tidak ada ini, hanya memahami, makanya tadi yang memahaminya aja yang ada, bawahnya nggak ada, kayaknya kehapus saya. Seperti tadi saya mencontohkan itu ya Bu Diva, Bu Dia, membreakdown tadi kan, acak-acakan kan, tiba-tiba saya buka lagi kok jadi kayak gini, lupa. Harusnya jangan save ya, di don't save ya harusnya. Itu, makanya saya heran kenapa jadi begini. Kan tak hilang gitu beberapa ini sub hilang untuk nama ininya komponennya gitu. Baik Bu, makasih Bu Dia, mungkin seperti itu saja dulu. Bagaimana Ibu nanti mengingat waktu juga, mungkin Ibu ada agenda selanjutnya, jadi mungkin kita selesaikan untuk pertanyaannya di sini. Jadi terima kasih untuk semua pertanyaan yang masuk dan juga harapan-harapannya. Saya lihat antusias terhadap kehadiran Ibu Eni di Wajo itu sepertinya sangat banyak yang mengharapkannya ya Ibu.
Jadi semoga untuk materi hari ini menambah wawasan kita terhadap pembelajaran mendalam itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, yang dapat kita simpulkan pada sesi webinar hari ini, kita belajar bahwa pembelajaran mendalam bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membangun pemahaman yang reflektif, kritis, dan bermakna pada peserta didik dengan praktek langsung. Ya, betul. Proses ini butuh strategi, empati, dan kreativitas dalam mengajar. Itu dari gurunya sendiri. Semoga materi ini bisa menjadi inspirasi dan bekal untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna di kelas masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita dan seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara webinar hari ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat dan dapat diterapkan dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Foto Saya bersama ya. Dia Purnama, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum Foto bersama. warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu.